Untuk proyek mini APD dataset tingkat pengetahuan ASN mengenai Smart City di Kabupaten Indramayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isti Nurbadria dengan NIM 2307016 bersama rekan saya. Perkenalkan nama saya Nurani Sawardua dengan NIM 2307021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronald Tanggoro dengan NIM 2307019. Perkenalkan nama saya Sabrina Rajmadani dengan NIM 2307024. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dengan NIM 2307013. Pertama adalah latar belakang. Evaluasi terhadap implementasi Smart City di Kabupaten Indramayu perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana program pelayanan Smart City agar tujuan dan manfaat dari program-program yang digulirkan dapat selaras dengan yang diharapkan. Dengan mengetahui tingkat pengetahuan tersebut dapat dieksplorasi mengenai partisipasi, manfaat, serta prioritas program Smart City yang sesuai kebutuhan Kabupaten Indramayu. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran tingkat pengetahuan, partisipasi dan manfaat Smart City Kabupaten Indramayu dari sisi instansi pemerintah atau aparatur sipil negara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi sebanyak 31 instansi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dengan jumlah responden sebesar 124. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang Smart City di Kabupaten Indramayu, teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling per perangkat daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan Smart City pada ASN Kabupaten Indramayu berada pada kategori sedang dengan tingkat pengetahuan tentang smart governance paling tinggi dan tingkat pengetahuan tentang smart ekonomi paling rendah di antara dimensi Smart City lainnya. Begitu pula penggunaan Smart City ASN Kabupaten Indramayu. Ya, selanjutnya adalah tujuan proyek. Tujuan proyek ini yaitu mengidentifikasi tingkat pengetahuan pegawai di pemerintah tentang konsep Smart City. Yang kedua, menganalisis komposisi SDM sumber daya manusia dari berbagai dimensi seperti pemahaman infrastruktur digital, pemahaman layanan publik berbasis teknologi. Yang ketiga, membandingkan pemahaman berdasarkan karakteristik responden seperti usia, gender, jabatan, dan struktural. Yang keempat, mengelompokkan responden ke dalam dalam kategori kesiapan rendah, sedang, tinggi untuk membantu perumusan strategi pelatihan dan kebijakan digital. Yang kelima, mendukung penelitian, perencanaan kebijakan dan roadmap implementasi Smart City di daerah, terutama terkait kebutuhan pelatihan pegawai, pengembangan sistem digital dan evaluasi kesiapan organisasi. Ya, yang D itu adalah C itu adalah topik proyek, yaitu tentang tingkat pengetahuan ASN mengenai Smart City di Kabupaten Indramayu. Lampiran datasetnya sudah terlampir. Oke, dilanjut ke kode programnya. Yang pertama yaitu kita install dulu pip install Pandasnya. Selanjutnya kode programnya kita lanjut ke DF sama dengan pd_csv dataset Smart City Indramayu CSV, dan hasil outputnya seperti ini. Dilanjut kode programnya df_is0 dan hasilnya seperti ini. Dilanjut df_drop_duplikas, hasil outputnya seperti ini. Dilanjut kita ke from scaler processing import standard scaler, dan hasil outputnya seperti ini. Dilanjut kita import Pandas ASPD dan ini kode programnya. Hasil outputnya
seperti ini. Dilanjut ke program df.describe, hasil outputnya seperti ini. Dan dilanjut kita lanjut lagi chordnya seperti ini, dan hasil outputnya seperti ini. Dilanjut kita ketikkan kode programnya seperti ini, hasil outputnya seperti ini. Dilanjut kita tuliskan kode programnya seperti ini, diprint saja, dan hasil kodenya seperti ini. Selanjutnya ada kode Python untuk mengimport data normalisasi Emacs agar distribusi seragam. Di sini ada hasil outputnya yang berisi pemahaman layanan publik, pemahaman infrastruktur, pengetahuan smart city, usia, responden. Di sini itu adalah gambar email distribusi semua kolom numerik. Selanjutnya ada kode Python untuk menambahkan tanggal default jika tidak ada. Dan selanjutnya ada kode Python importnya itu untuk membaca dataset atau mengganti sesuai lokasi file. Di sini ada outputnya, yaitu terdiri dari isinya ID responden, usia, jenis kelamin, jabatan, pengetahuan smart city. Terus output yang selanjutnya ada pemahaman infrastruktur, pemahaman layanan publik, dan kategori. Selanjutnya ada kode Python untuk membaca dataset. Nah, ini hasil outputnya yang berisikan indeks kesejahteraan, indeks infrastruktur, indeks smart village. Di sini ada data-datanya, yaitu ada 19 data. Selanjutnya ada kode Python untuk mengimport datasetnya, seperti grafik batangnya untuk kolom kategori. Di sini hasil outputnya adalah gambar kolom kategori yang berisikan jenis kelamin, jabatan, dan kategori. Di sini ada tabel distribusi kategori jenis kelamin. Di sini ada output distribusi kategori jabatan. Selanjutnya ada distribusi kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Nah, di sini kolom numeriknya berisi ID responden, usia, pengetahuan smart city, pemahaman infrastruktur, dan pemahaman layanan publik. Di sini ada gambar distribusi numerik ID responden, distribusi numerik usia, distribusi numerik pengetahuan smart city, distribusi numerik pemahaman infrastruktur, dan distribusi numerik pemahaman layanan publik. Oke, selanjutnya di sini ada implementasi kode. Yang pertama tentang load dataset, kedua ambil semua kolom numerik, ketiga jika tidak ada kolom numerik hentikan. Nah, loop setiap kolom numerik dan buat chart. Hitung kategori otomatis rendah, sedang, tinggi. Pastikan nilai tidak keluar dari rentang. Dan berikut adalah dari kode yang sudah diprogram. Yang pertama ada pincak distribusi ID responden, di mana ini ada rendah, sedang, dan tinggi. Yang rendah adalah 100%. Yang kedua ada pincak distribusi usia, rendah, sedang, tinggi, dan rendahnya itu 100%. Yang ketiga, pincak distribusi pengetahuan smart city. Di sini ada rendah 10%, sedang 50%, dan tinggi 40%.
Kelima, pie chart distribusi pemahaman layanan publik. Rendahnya 15%, sedangnya 40%, tingginya 45%. Oke, ini adalah kode program selanjutnya untuk dataset indeks kesejahteraan, indeks infrastruktur, indeks smart village. Yang pertama membuat grafik batang, yang kedua grafik baris, yang ketiga heat map korelasi, yang keempat histogram distribusi, kelima box plot melihat variasi dan outlier, keenam scatter plot antar indeks. Ini adalah hasil output dari kode programnya. Yang pertama ada grafik batang, indeks smart village per data. Dihitung dari data ke 0, 1, 2, 3, 4, lalu nilai indeksnya dari 0 sampai 80. Mencakup indeks kesejahteraan, indeks infrastruktur, dan indeks smart village. Kedua, ada grafik garis perkembangan indeks smart village. Data ke dari 0 sampai 4, nilai indeksnya dari 60 sampai 80. Mencakup indeks kesejahteraan, indeks infrastruktur, dan indeks smart village. Ketiga, heat map korelasi antar indeks. Di sini ada indeks kesejahteraan, indeks infrastruktur, indeks smart village dari 0,975 sampai 1,00. Keempat, histogram distribusi setiap indeks. Ini pertama ada indeks kesejahteraan, yang kedua indeks infrastruktur, yang ketiga indeks smart village. Kelima, ini hasil output dari box plot variasi nilai indeks. Indeks kesejahteraan, indeks infrastruktur jenis indeks, indeks smart village. Keenam, scatter plot antar indeks. Ini hasil outputnya untuk indeks kesejahteraan dari rentang 60 sampai 80, indeks infrastruktur juga dari rentang 60 sampai 80, dan ini indeks smart village rentang dari 60 sampai 80. Nah, yang di sini adalah dashboard interaktif menggunakan Dash atau Plotly menggunakan Python, yaitu langkah-langkahnya itu membuat sebuah folder baru dengan nama dashboard di dalam direktori file. Terus di dalam folder tersebut buat file Python bernama dashboard.py. File inilah yang nanti digunakan untuk membuat dashboard interaktif menggunakan Dash atau Plotly. Terus yang ketiga, masukkan file dataset bernama dataset _smart city _Indramayu CSV di dalam folder dashboard yang sama. Dataset ini akan digunakan untuk menampilkan data pada dashboard. Ini adalah kode program dashboard interaktif menggunakan Dash atau Plotly. Ini adalah penjelasan dari kode program dashboard Python Dash ditambah Plotly. Nah, untuk hasil outputnya yaitu menampilkan distribusi frekuensi dari variabel ID responden. Dashboard
ID responden menampilkan distribusi frekuensi dari variabel ID responden menggunakan sebuah histogram. Untuk sumbu X horizontal yaitu ID responder dan sumbu Y vertikal count atau jumlah dan batang bar berwarna biru yaitu setiap batang mewakili satu bit ketinggian batang menunjukkan jumlah data yang termasuk dalam bit tersebut. Yang kedua menampilkan distribusi frekuensi dari variabel usia. Dashboard tersebut menampilkan distribusi frekuensi dari variabel usia menggunakan sebuah histogram, yaitu interpretasi histogram usia. Pada sumbu X horizontal usia, sumbu ini menunjukkan tentang nilai usia mulai dari 25 dan sekitar 5 tahun, misalnya 25 sampai 35, 35 sampai 40 dan seterusnya. Sumbu Y vertikal count jumlah. Sumbu ini menunjukkan frekuensi atau jumlah responden yang usianya jatuh dalam bin yang sesuai. Yang ketiga yaitu menampilkan visualisasi data dalam bentuk diagram batang bar chart yang mengukur jumlah count dari jenis kelamin gender. Dashboard ini menampilkan visualisasi data dalam bentuk diagram batang bar chart yang mengukur jumlah calon dari jenis kelamin gender, yaitu pada sumbu X, sumbu horizontal diberi label jenis kelamin, yaitu M kemungkinan besar mewakili laki-laki dan P kemungkinan besar mewakili perempuan. Untuk sumbu Y, sumbu vertikal diberi label count untuk menunjukkan jumlah frekuensi atau banyak data untuk setiap kategori jenis kelamin, yaitu skala sumbunya berkisar dari 0 hingga 12. Yang keempat yaitu menampilkan distribusi jabatan, jumlah calon dari kategori tertentu. Dashboard diagram batang bar chart yang menampilkan distribusi jabatan atau jumlah calon dari kategori tertentu, yaitu kategori yang terlihat ada staf, kasih, kepala seksi, kepala bidang, dan sumbu Y vertikal diberi label count. Ini menunjukkan seberapa banyak setiap kategori jabatan muncul dalam data skalanya berkisar dari 0 hingga 12. Yang kelima yaitu menampilkan informasi tentang variabel pengetahuan Smart City. Dashboard ini menampilkan informasi tentang variabel pengetahuan Smart City, yaitu dengan rentang berdasarkan tinggi batang 50 sampai 60 dan rentang 60 sampai 80 dan rentang 80 sampai 90. Yang keenam yaitu menampilkan sebuah histogram yang menggambarkan distribusi data untuk variabel pemahaman infrastruktur. Dashboard ini menampilkan sebuah histogram yang menggambarkan distribusi data untuk variabel pemahaman infrastruktur.